Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang topik seni menegur bagian kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pas itu dalam percakapan kita yang terakhir Bapak sudah menyinggung bahwa penting sekali kita untuk memiliki hubungan atau relasi dengan yang bersangkutan sebelum kita menegur. Ada yang ingin Bapak tambahkan Pak berkaitan dengan hal ini? Berkenaan dengan hubungan yang baik, relasi yang baik itu Pak Hendra, kita bisa memberikan suatu perbandingan dengan bentuk tabungan emosi, gitu ya, tabungan atau rekening bank. Jadi misalnya ketika saya berbuat baik kepada Pak Hendra, saya sedang menabung, saya sedang mengisi tabungan emosi yang ada pada Pak Hendra, tabungan emosi. Kemudian ketika saya sedang merugikan Pak Hendra, maka sesungguhnya saya sedang menarik dari tabungan emosi itu. Merugikan dalam arti Bapak menegur saya begitu? Dalam arti apapun. Misalnya saya menegur atau saya mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaannya Pak Hendra, itu berarti kan saya dalam arti luas saya sedang merugikan Pak Hendra. Atau saya menghilangkan barang yang saya pinjam dari Pak Hendra, itu kan saya merugikan. Apapun yang saya lakukan yang bernada merugikan, itu saya sedang menarik dari tabungan emosi yang ada pada Pak Hendra. Kira-kira ketika saya lebih banyak menarik, apa yang terjadi? Berkurang, akibatnya apa? Bisa defisit kan? Nah, defisit. Kalau tabungan emosi yang ada pada Pak Hendra defisit, maka relasi Pak Hendra terhadap saya bagaimana? Terganggu pasti. Terganggu. Bahkan merasa tersakiti. Menjauh. Tidak ada rasa percaya, tidak ada trust kepada saya. Tetapi apa terjadi kalau saya banyak melakukan hal-hal yang baik pada Pak Hendra? Baik itu memberi bantuan, hadir di saat Pak Hendra membutuhkan, memberikan kata-kata peneguhan, pujian, kedapatan bahwa saya banyak kali menunjukkan kepedulian pada Pak Hendra, maka tabungan emosinya bagaimana? Bertambah, bahkan banyak surplus, maka apa terjadi relasinya? Baik, pasti. Baik. Dan ketika kemudian satu kali saya menarik tabungan emosi dari Pak Hendra itu lewat dengan teguran saya, maka jumlah tabungan emosinya kan berkurang. Tapi karena saya banyak menabung selama ini, maka tetap sisanya banyak. Saldonya banyak, tetap surplus. Dengan kata lain, karena tetap surplus inilah, tetap banyak tabungan emosi itu, Pak Hendra masih nyaman dengan tegurannya saya. Masih bisa excuse, masih bisa memaklumi, menerima. Bahkan bukan hanya teguran yang tepat ya. Mungkin satu kali karena saya lagi kondisinya tidak stabil, lagi sangat emosional, tidak bisa menguasai diri, saya melakukan sesuatu yang jelas-jelas menyakiti Pak Hendra. Buat Pak Hendra tersinggung memang. Tapi karena saya sudah terlalu banyak menabung dalam tabungan emosinya Pak Hendra bisa berkata, udahlah nggak apa-apa lah. Ya memang biasanya dia nggak seperti itu kok. Biasanya Pak Sindu nggak seperti itu. Ya kali ini aja. Oke, saya bisa memaklumi kok. Aduh, minta maaf ya Pak Hendra ya, saya gini. Atau mungkin istri saya datang ke Pak Hendra, minta maaf ya Pak Hendra. Oh nggak apa-apa. Saya bisa maklum kok, maklum. Biasanya Pak Sindu memang nggak gitu kok. Kali ini ya saya pun memang ya kaget ya. Tapi saya juga kasihan. Kok sampai Pak Sindu begitu ya? Nggak apa-apa lah. Malah menunjukkan oke, nggak apa-apa. Karena terlalu banyak isi tabungan itu diambil sekian pun masih sisanya banyak. Nah inilah menjadi salah satu cara kita untuk memahami pentingnya kita mengembangkan relasi yang baik dengan seseorang sedapat-dapatnya sebelum memang kita menegur. Atau sebelum pun kita menegur, tanpa kita menegur pun sebaik-baiknya memang sedapatnya berrelasi sebaik mungkin ya dengan banyak orang. Supaya pada saat dibutuhkan kita menegur,
masih ada cukup banyak saldo yang tersisa ketika kita terpaksa menarik tabungan itu karena kita menegur. Wow, menarik sekali Pak penggambaran rekening bank emosi ini. Oke. Oke Pak, setelah kita membahas panjang lebar mengenai langkah-langkah persiapan kita akan menegur, saya pikir penting juga ya Pak kita untuk mengetahui beberapa pedoman ketika kita menegur Pak. Pedoman-pedomannya apa aja tuh Pak? Jadi yang pertama berkenaan yang tadi itu Pak Hendra, yaitu memang perlu sekali kita perkuat hubungan kita dengan orang yang mau kita tegur. Jadi biarkan bahwa orang itu tahu bahwa kita memang menghargai dia, kita peduli dengan hubungan kita bersama dia. Jadi kita bisa lebih dulu, mungkin kalau perlu diajak makan lebih dulu kalau diperlukan. Kita bisa melakukan sesuatu yang baik bagi orang itu, sehingga akhirnya orang itu bisa sedikit punya tambahan bantal ketika pun kita menegur. Atau bisa juga kita mengawali dengan sebuah statement, sebuah pernyataan. Begini loh, aku mau mengatakan semangatku, hatiku itu bahwa aku menghargai hubungan kita. Aku sangat respect dengan kamu. Aku sangat care dengan kamu. Aku sangat peduli. Dan aku ingin bagaimana hidupmu bertambah berkembang, bertambah maju. Jadi aku ngomong ini supaya kamu tahu inilah dasar hatiku. Isi hatiku pada dirimu. Jadi dengan semangat suasana hati seperti ini, aku ada hal yang masa perlu ngomong empat mata dengan kamu. Nah ini kita bisa memberikan prolog. Itu menjadi salah satu cara untuk kita menyatakan hal-hal yang memperkuat hubungan kita dengan orang yang akan kita tegur tersebut. Oke Pak. Nah yang pedoman kedua? Yang kedua, yaitu tegurlah dengan singkat dan jelas. Dalam hal ini nyatakan apa faktanya, apa yang sesungguhnya terjadi. Kemudian apa yang kita rasakan. Ataupun apa yang menjadi dugaan kita. Jadi dalam hal ini kita perlu mencoba untuk memusatkan perhatian, memfokuskan pada apa yang kita amati, dan kalau perlu pada perasaan kita sendiri mengenai hal itu, ataupun kita juga bisa utarakan keinginan kita berkenaan agar dia bisa mengubah sikapnya. Tapi maksudnya singkat di sini sesingkat apa ya Pak? Jadi dalam hal ini kalimatnya itu kalimat yang bersifat jangan memutar-mutar gitu ya, berkepanjangan. Kalau istilahnya orang ngomong ngalor ngidul, sehingga berbelit-belit orang akhirnya capek. Apa sih maksudmu? Aku nggak ngerti. Kok ambigu, kok kabut? Kamu ngomong aku baik, kamu ngomong aku orangnya bertanggung jawab, tapi kok kemudian kamu ngomong sepertinya aku ini tidak bertanggung jawab. Loh, apa sih yang terjadi? Ini orang bingung. Atau mungkin karena panjangnya kalimat itu, teguran itu membuat orang sudah kupingnya panas, hatinya panas, padahal dia ingin menjelaskan apa yang terjadi. Kan yang kita sampaikan kan versi kita. Satu keping kebenaran, satu keping fakta. Sementara keping yang lain, kepingan fakta yang lain ada pada dirinya. Kalau kita ngomongnya berkepanjangan, kapan dia ngomong? Karena kita akhirnya terlalu mendominasi percakapan yang akhirnya cenderungnya monolog itu, buat kita tambah jengkel. Bukan jengkelnya karena kita ditegur, bukan karena jengkel karena orang ditegur, tapi jengkelnya lebih karena cara kita ngomong bertele-tele. Nah ini yang membuat orang marah akhirnya. Dan itu mendistorsi, menjadi polusi dari pesan teguran yang sesungguhnya baik yang mau kita sampaikan. Gara-gara cara penyampaiannya bertele-tele inilah, kabur inilah, membuat orang itu akhirnya ada resistensi, rasa tidak nyaman menerima teguran kita. Oke Pak, perkuat hubungan, singkat dan jelas. Apalagi Pak? Nah di dalam konteks hal ini, saya mau menyampaikan ini Pak Hendra tentang hal teknis ya. Oke. Yaitu dalam ini lebih banyak kita menggunakan kata aku atau saya. Ungkapan aku atau saya. Jadi kita bisa ngomong, aku kecewa. Saya merasa kecewa. Aku merasa terganggu. Saya merasa tidak nyaman. Saya merasa ada ganjalan. Itu lebih baik demikian daripada kita menggunakan ungkapan kata kamu. Kamu itu memang tidak bertanggung jawab. Kamu ini pembohong.
kamu ini mengabaikan tugas-tugasmu, kamu ini memang kedapatan sebagai orang yang suka menyakiti saya, sebagai orang yang suka membuat saya marah. Kamu lah. Karena kata kamu itu kan menuding, menohok, melemparkan anak panah. Apalagi disampaikan dengan kata yang tajam. Kamu, tinggi nadanya juga. Itu semakin menyakiti perasaan orang itu. Dalam hal ini kalau kita menggunakan kata aku atau saya, itu kita dalam posisi sebenarnya sedang merendah. Dengan kata lain sebenarnya. Aku yang aku rasakan. Aku yang sedang alami. Aku dan perasaanku. Itu berarti kita seperti sedang membuka wilayah suci kita. Tanah suci kita. Wilayah kerentanan kita untuk mengajak orang memahami hati dan perasaan kita. Ketika kita menyebut perasaan, aku dan perasaan, saya dan perasaan, saya marah, saya kecewa, saya dibuat merasa tidak berharga, saya merasa diabaikan. Sebenarnya itu kan ruang dalam kita, wilayah suci kita. Dan ketika kita mengizinkan kita membuka diri, kita sedang mengajak orang lain memahami batin kita, perasaan kita, dan itu sebenarnya sedang merupakan jalan untuk kita membangun komunikasi dari hati ke hati. Tapi percakapan seperti ini kan rasanya tidak mungkin Pak 100% hanya dengan subjek aku. Ada saatnya juga kita memunculkan kamunya kan Pak? Iya. Seperti apa? Jadi kata kamu memang kita perlu kemukakan. Tetapi begini, dalam hal ini kata kamu ini bukan dalam konteks menyerang, menzolimi, kalau bahasa yang sekarang populer, atau menindas orang ini. Kata kamu ini kita lebih banyak kaitannya dengan perilakunya. Tetapi perasaan yang kita alami itu perlu kita expose. Jadi jangan kita mengkambing hitamkan dia atas perasaan kita. Kamu membuat aku marah. Ya, kamulah yang membuat aku selama ini sulit tidur. Jadi kita menyerahkan tanggung jawab atas perasaan kita kepada orang lain. Dan itu sebenarnya menjadi satu bentuk beban, satu bentuk penyerangan. Memang secara fakta dia menjadi penyebab. Tetapi jangan lupa perasaan yang muncul itu ada di dalam wilayah kita. Jadi kalau kita mengungkapkan bahwa aku merasa sedih, aku merasa marah, aku merasa terganggu, itu sedang menyatakan bahwa aku mengambil tanggung jawab. Aku sedang tidak mengkambing hitamkan. Yang aku salahkan itu adalah perilakumu. Yang aku mau tegur itu perilakumu yang begini-begini. Perkara perasaan itu adalah tanggung jawabku. Dan aku tidak melemparkan sepenuhnya ke dirimu. Tapi satu sisi dengan kita menyatakan perasaan kita sedang membuka diri kita. Self-disclosure, menyingkapkan diri kita. Wilayah privasi kita, wilayah suci kita. Dan ketika kita sedang membuka diri hati kita, itu akan menolong orang itu juga mau memahami kita. Dan dia pun akan membuka hatinya juga. Jadi kalau boleh kita bagi strata level komunikasi itu Pak Hendra, level yang paling permukaan itu level pikiran-pikiran, dunia ide. Yang boleh katakan impersonal. Jadi sangat sifatnya objektif, sangat sifatnya faktual. Tidak menyentuh perasaan. Betul. Tapi untuk lapis komunikasi yang lebih dalam, itu bukan di level ide atau pikiran-pikiran rasionalitas. Tapi di level perasaan, emosi. Lah, itu level yang lebih suci. Suci bukan maksudnya bicara tentang kekudusan juga. Maksudnya level yang lebih privasi. Sehingga ketika kita bisa mengekspos dan kita bisa komunikasi dari perasaan ke perasaan, dari hati ke hati, inilah komunikasi yang lebih murni. Lebih orang nyaman. Lebih orang tampil apa adanya. Lebih orang bisa belajar saling menerima. Penghargaan bisa muncul di level ini. Menarik sekali Pak. Oke Pak, selain kita membahasakan dengan bahasa yang menggunakan aku sebagai wujud tanggung jawab kita, apalagi Pak yang harus diperhatikan? Nada suara Pak Indra. Nada. Jadi nada penting selain pilihan kata tadi, cara mengungkapkan, nada ya. Kamu memang ini, atau misalnya, aku marah, aku merasa disakiti, aku merasa dihina. Nah, aku dan perasaanku tapi nadanya tinggi. Itu membuat orang itu juga terkaget-kaget ya dan terserang. Jadi nada yang sejuk,
Itu sedapat-dapatnya kita setel. Sedapat-dapatnya kita kondisikan volume suara kita, temponya, itu dalam tempo yang orang masih merasa nyaman. Jadi benar-benar distorsi-distorsi itu, polutan-polutan itu disingkirkan. Hal-hal yang membuat orang bias. Sedapat-dapatnya orang hanya menerima isi yang membangun dirinya. Bahwa dia bersalah dalam hal ini dan dia perlu mengubah, mengambil sikap ini, tingkah laku ini, membangun kebiasaan baru ini. Itu. Jadi bungkusannya itu senyaman mungkin. Jadi ibaratnya itu dibungkus, dipilih, diberi perlindungan, diberi spon, diberi rasa yang manis, rasa yang menyenangkan, aroma yang harum. Jadi supaya orang nyaman menerimanya itu. Kita perlu mengkondisikan. Inilah seni relasi, seni komunikasi. Tapi apakah harus selalu seperti itu, Pak? Tentunya tidak selalu demikian ya. Dalam kondisi tertentu, ada saatnya kita memang perlu nada tinggi. Ada saat tertentu kita perlu pakai kata-kata yang keras. Tapi saat-saat tertentu tentunya. Bukan seluruhnya. Karena ada kalanya, kembali jangan lupa bahwa kita kan dalam prinsip mengefektifkan itu. Saat tertentu memang efektif kata-kata yang keras, nada yang tinggi. Tapi itu kalau terus-terusan menjadi gaya kita, mewarnai seluruh proses peneguran kita, itu akan membuat orang itu punya resistensi yang tinggi, daya tolak yang tinggi. Akhirnya orang lebih terfokus kepada perasaan yang tidak nyaman, kepada nada yang tinggi itu, dan kata yang tidak bijak itu, lupa dan lalaikan berita positif, berita membangun yang kita sampaikan. Jadi jangan lupa, komunikasi itu bukan sekedar apa yang aku utarakan, tapi yang terutama apa yang orang terima. Iya Pak, jadi kalau boleh saya simpulkan Pak, orang tuh lebih gampang tanpa belajar pun orang bisa menegur dengan nada yang marah-marah, dengan yang membabi buta. Tapi seni menegur justru perlu belajar yang untuk menyejukkan, belajar untuk menyampaikan sehingga bisa diterima orang, belajar memperhatikan situasinya, belajar memperhatikan kondisi waktu yang tepat, seperti itu Pak ya? Betul. Baik Pak, ada lagi Pak yang ingin Bapak tambahkan? Yang berikutnya, yaitu seperti yang saya kemukakan di bagian yang sebelumnya, bahwa teguran yang efektif itu hampir selalu merupakan suatu dialog, bukan monolog. Jadi dalam hal ini gini, sedapat-dapatnya kita perlu berusaha mendengarkan sudut pandang orang tersebut minimal sebanyak yang kita sampaikan. Wow, seperti apa? Kita ngomongnya 5 menit. Izinkan orang itu juga ngomong sama kita 5 menit. Kita berani ngomong 10 menit, gitu, apapun ya kata-kata itu, nadanya. Kita juga izinkan orang itu 10 menit. Itu yang akan lebih membuat proses penyampaian teguran itu jauh lebih efektif. Seperti itu. Wah, ini nggak mudah Pak ya? Ya. Dalam hal ini jangan lupa, ingat seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita hanya menerima sebagian kebenaran, sebagian fakta kebenaran yang terjadi. Kita perlu klarifikasi. Kamu tahu nggak? Kamu kan yang menyebabkan ini kan? Kamu nyebarin ini ya, kamu ini kan, kamu ini. Loh. Akhirnya orang tersebut jadi terenangan. Akhirnya ngomong, Bapak tahu nggak sih fakta sesungguhnya? Bapak kan dengar sepihak dari orang itu. Dan memang orang itu tidak hadir Pak. Dia pun mendengar dari orang lain. Kenapa Bapak nggak menanyakan saya dulu apa yang sudah terjadi? Ini fitnah Pak. Saya nggak terima. Coba Bapak klarifikasi. Ayo Pak, bertanya saksi. Ayo orang. Akhirnya ternyata kita yang keliru. Aduh, malunya bukan main kan? Makanya lebih baik kita semangat mendengar lebih dulu. Begini, kemarin saya kok lihat ruang kantor itu kok berantakan ya. Ada apa yang terjadi ya? Misalnya dia bertanggung jawab soal bagian kebersihan gitu ya, rumah tanggaan. Kita bisa aja nyalahkan dia, tapi kita tanya, itu ada apa? Oh begini loh Pak, kemarin gini. Oh gitu. Nah gitu, sebaiknya kamu gimana mestinya? Iya sih Pak, saya salah. Mestinya saya harusnya begini. Nah itu baik, saya setuju. Memang itu cara yang lebih tepat. Saya salut, kamu bisa mengakui kesalahan itu. Wah itu bagus itu. Ayo silakan perbaiki ya. Nah
kita kan tidak perlu ngomong kesalahannya dia. Dia sini ngakui karena kita berdialog dan kita nadanya sejuk, tidak menghakimi, tapi coba bernada dan bersikap memahami lebih dulu daripada minta dipahami. Akhirnya orang itu merasa sungkan dan merasa nyaman untuk ngaku salah dan tidak defensif. Dan akhirnya teguran itu pun efektif. Bukan kita yang menegur, bahkan dia sini yang ngaku salah sebelum kita tegur. Bukankah itu jauh lebih indah? Ada kemungkinan nggak Pak, teguran itu bersifat non-verbal? Oh benar Pak Hendra. Jadi ada kalanya nada kita yang tinggi, ekspresi kita yang masam, mata kita yang membelalak, wajah kita yang bagaimana, itu sebenarnya kita sudah menegur, mendiamkan, tidak mau memandang mata, menghindari memandang wajahnya, apa bertatapan mata, itu sebenarnya bahasa nonverbal kita, bahasa tubuh kita sudah menyatakan kita marah dan kita menegur. Jadi kita dalam hal ini perlu benar-benar menyadari bahwa mungkin kita sudah menegur lebih dulu dengan bahasa tubuh kita. Dan penting bahwa teguran nonverbal, teguran lewat bahasa tubuh lebih sangat sulit diterima dan jarang sekali efektif dan cenderung lebih banyak membahayakan hubungan daripada teguran yang nyata, yang diungkapkan dengan jelas dan lugas. Jadi tetap dialog yang terpenting Pak ya? Iya, dialog dan dalam hal ini tentunya masih diungkapkan dengan kata-kata ya, daripada cuma mendiamkan seribu bahasa, daripada bahasa tubuh kita sudah menunjukkan kita tidak suka dan merasa kecewa dengan dia. Itu sangat menyakitkan dan membuat orang itu marah berbalik kepada kita. Kenapa sih kok nggak ngomong langsung? Kenapa kok diam aja? Dia kan bisa ngomong, bisa menegur saya, itu jauh lebih baik dong. Daripada mendiamkan dan matanya seperti itu, kayak saya tuh salah, paling salah sedunia ini. Nah, orang itu malah marah akhirnya. Jauh lebih baik kita ungkapkan dengan kata-kata verbal. Baik Pak. Nah terkait tentang kata-kata verbal, dialog, faktor budaya bagaimana Pak? Benar ya Pak Indra ya, memang budaya itu turut mempengaruhi. Jadi keterampilan menegur, kesiapan orang untuk ditegur, itu sangat banyak dibentuk oleh budaya. Maka dalam hal ini kita perlu mempelajari bagaimana cara menegur yang efektif untuk budaya tertentu di mana kita berada. Kalau kita berasal dari budaya yang berbeda, maka kita perlu tanyakan orang dari budaya itu. Bagaimana sih menegur yang sesuai dengan budaya mereka? Apa yang perlu dihindari oleh kita yang dari budaya yang berbeda ketika menegur orang tersebut? Jadi pengenalan budaya, lintas budaya ini rupanya penting ya. Memang komunikasi lintas budaya itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari kalau kita hidup dalam komunitas yang berbeda dengan diri kita. Jadi penting sekali untuk kenali juga budaya setempat ya Pak, di mana kita berada. Iya. Satu lagi nih Pak, ketika kita menegur kan ada satu harapan. Orang yang ditegur itu melakukan perbaikan, ada perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Itu kita menilainya bagaimana Pak? Ya. Pada saat itu juga atau bagaimana? Jadi memang begini Pak Indra ya, memang secara alami kita ingin hasil yang cepat. Perubahan perilaku yang cepat atau bahkan segera minta maaf. Tapi perlu kita sadari bahwa pada umumnya manusia, termasuk diri kita juga ya, lebih mudah untuk memberi respons yang buruk, tanggapan yang buruk terhadap teguran yang kita terima. Tetapi kemudian kita mungkin bisa menyesal dan berubah setelah itu. Jadi dalam hal ini, kita janganlah menilai keefektifan suatu teguran itu dengan melihat perilaku perubahan yang jangka pendek. Tapi lihatlah dalam perspektif cakrawala, perubahan tingkah laku dan sikap dalam jangka yang panjang. Maksudnya Pak? Jadi kita perlu bersabar. Kita jangan berkata, aduh aku sia-sia ya memberi masukan, menegur dia. Kok nggak berubah-berubah dia ini? Saya tak omongin kemarin tapi tetap aja dia seperti inilah. Jangan langsung pasang arang, putus asa dan mengatakan sia-sia. Tapi beri ruang. Kadang orang tertentu itu kan butuh proses yang lebih panjang, memikirkan, merasakan. Karena sebaik apapun kita menegur, ada orang-orang kan oversensitif ya. Karena penghargaan diri yang buruk, dibesarkan dalam keluarga yang sangat suka mengecam dia, dibesarkan oleh orang tua yang kurang memberi penghargaan, sehingga dia tumbuh dalam perasaan yang minder, rendah diri, rentan untuk merasa terluka. Sehingga sehalus apapun kita menegur, sebaik apapun, secantik apapun kita memberikan masukan, dia sangat mudah tersinggung atau sangat marah. Nah, dia butuh waktu. Beberapa hari, minggu untuk memproses kemarahan dan sikap defensif itu
sampai kemudian dia mau berubah. Jadi kita perlu beri ruang kepada kondisi yang seperti itu juga. Artinya kita realistis dan kita jangan mudah merasa bersalah atau gagal Pak ketika teguran kita kok rasanya tidak membawa perubahan gitu. Iya. Jadi dalam hal ini tanggung jawab utama itu bukan pada kita, minimal dari kita sudah menyampaikan dengan cara yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya bola pada orang tersebut. Nah, bagian kita yang penting adalah setelah menegur ini jangan lupa taburi dengan kebaikan. Berbaik dengan dia, menyapa dia, menghormati dia, mungkin memberi sesuatu yang menunjukkan perhatian kita sehingga dia tahu, oh bahwa bapak ini, ibu ini sebenarnya care. Dia bukan mau membenci saya, menghukum saya. Kalaupun ngomong dengan kata-kata yang lugas, tajam, itu pun dengan semangat membangun saya. Dia care lah. Kalau dia melihat sikap tingkah laku kita setelah menegur pun kita baik, hangat, menghormati, maka orang itu akhirnya lebih mudah mengurai sikap-sikap defensifnya. Dan dia lebih mau memproses teguran yang sudah kita sampaikan di hari sebelumnya itu. Jadi kalau boleh saya tambahkan Pak, kita harus belajar seni menegur ini. Apapun hasilnya kita jangan patah arang. Kita nggak boleh, maksudnya jadi karena takut gagal kita lebih memilih pasif, tidak mau menegur begitu Pak ya. Iya, betul Pak Indra. Baik Pak, terakhir Pak, apa pesan firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Saya mau bacakan Pak Indra dari Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi firman Tuhan menegaskan pada kita lebih baik berterus terang dalam bahasa kasih. Menegur dalam kasih dan kebenaran. Daripada kita menyebut diri mengasihi tapi kita nggak pernah mengekspresikan hal yang bisa membangun orang itu. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang mengenai topik seni menegur bagian kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.